Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom, selamat malam teman-teman. Oke, senang bisa bertemu teman-teman lagi dalam acara yang ditunggu-tunggu setiap hari Senin, yaitu PA Online Bareng seri Alkitab. Ya. Oke, seperti biasa, biasanya saya berdua dengan Ibu Yulia gitu ya. Tapi malam hari ini saya bersama Kak Yudo. Karena Ibu Yulia ada halangan, jadi kita akan memandu sebagai host pada malam hari ini. Mungkin yang pertama kali bisa yang bergabung, perkenalkan sekali lagi, saya Roma. Ya, dan saya juga Yudo yang menemani Bapak Saudara dan teman-teman sebagai host untuk Alkitab malam hari ini. Iya, biasanya kita juga nggak berdua aja nih Kak. Iya. Karena kita mengundang dua guest. Iya, betul. Ada teman kita ini lagi di invite sama. Iya. Oke. Nah, kita akan mengundang teman-teman guest yang akan bergabung bersama kita malam hari ini. Dan teman-teman, sekali lagi kita ingatkan, hari ini kita Alkitab, dan khususnya juga tema ini atau bulan ini temanya kita angkat tentang ucapan syukur. Makanya minggu lalu kita sudah belajar ya dari Mazmur 65. Malam hari ini kita akan juga belajar kembali dari Mazmur pasal 100. Nah, dan ayatnya ini sangat pendek teman-teman, hanya 5 ayat. Jadi silakan bisa nanti dibaca juga. Sekarang bisa perkenalan dulu nih kita semua nih, baik Eni maupun Bagas secara singkat ya. Silakan dari Bagas dulu ya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Husada Bagas Prasetya. Saat ini saya sedang belajar mengelola usaha kos-kosan. Lalu pelayanan saya ada di gereja GKJ Jaya Deningratan ya, di sekolah minggunya, sekolah minggu Nazaret. Oke, salam kenal. Iya, guru sekolah minggu ini kakak-kakak yang sangat mengasihi anak-anak sekolah minggu ya. Dari Eni, bisa lanjut perkenalannya? Shalom, perkenalkan nama saya Feni, saya dari kota Rentepao di Toraja Utara. Layanan saat ini saya bergabung di Persekutuan Mahasiswa Kristen Stikes Tanah Toraja yang dinaungi oleh Perkantas Indonesia Cabang Toraja. Oke, Toraja ya, salam kenal untuk teman-teman dari Toraja juga yang sudah bergabung malam hari ini. Oke, senang bisa bergabung dengan kedua guest kita dan teman-teman lain yang sedang menyusul. Masih ada waktu, silakan bisa klik linknya, terus bagikan DM ke teman-teman yang lain, supaya nanti yang lain juga bisa segera bergabung nih. Iya. Nah, kita juga menginfokan bahwa hari ini kita ada dalam acara Alkitab. Ini satu program berseri yang teman-teman mungkin ikuti setiap hari Senin yang kita buka untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal atau pasal-pasal yang top. Makanya Alkitab yang ada di dalam Alkitab, dan khususnya bulan ini kita mengambil tema ucapan syukur yang berangkat dari semua pasal-pasalnya dari kitab Mazmur. Oke, nah kita juga menggunakan satu metode nih teman-teman yang kita sebut metode SABDA. Iya, ini singkatan dari apa Kak? Oke, S untuk simak, A untuk analisa, B untuk belajar, D untuk doa, diskusi, dan A, aplikasi. Iya. Ya, sabda. Jadi teman-teman nanti juga akan dikirimkan linknya. Nanti teman-teman bisa pakai ketika mungkin melakukan studi Alkitab, melakukan pendalaman Alkitab dengan metode gitu. Karena ketika kita menggali Alkitab, kita harus menggunakan metode supaya penggalian kita bisa tidak liar gitu ya. Oke, mungkin kita akan segera memulai acara kita malam hari ini karena waktu terus berjalan. Untuk itu, saya minta Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh datang dari berbagai tempat di Indonesia untuk berdoa bersama, untuk membaca kitab suci dan juga mendalaminya. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami semua. Tuhan tolong supaya listrik tidak padam, juga untuk jaringan juga baik, sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat dari PA kami malam hari ini. Tuhan berkati juga Kak Bagat dan juga Kak Eni, serta teman-teman juga yang lain yang sedang mempersiapkan diri mereka dalam PA hari ini. Sekali lagi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Yuk teman-teman yang lain, silakan mulai buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 100. Hanya 5 ayat. Jadi penggalian kita hanya 5 ayat hari ini, tapi pasti akan mendapatkan segudang banyak
pelajaran-pelajaran utama dan penting yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Iya. Nah, sebelumnya kita akan overview sedikit dari Mazmur, khususnya juga nanti untuk Mazmur pasal 100. Nah, kalau kita berbicara tentang kitab Mazmur, selain kita tahu kitab paling panjang yang ada di Alkitab, terus minggu yang lalu juga saya selalu ingat kata Ibu Yulia, ini Mazmur ini adalah satu kitab yang selalu secara terbuka, secara gamblang ngomongin bahwa pemazmur mengalami keadaannya saat terpuruk, dia dikatakan keadaannya seperti dalam kekelaman sekali gitu ya. Jadi secara terbuka sekali pemazmur selalu mengungkapkan secara emosional perasaannya kepada Tuhan ya, sangat-sangat terbuka. Nah, di dalam kitab Mazmur ini juga memiliki banyak sekali tema-tema utama, Bapak Ibu Saudara. Tema utamanya udah pasti tentang Mazmur, tentang pujian, tentang doa gitu ya, dan banyak sekali juga di pasal-pasal di kitab Mazmur ini ngomongin tentang bagaimana pujian, bagaimana ungkapan syukur seorang pemazmur kepada Tuhan gitu. Selain itu juga ada tema lain seperti tema penyembahan gitu ya, di mana di beberapa pasal juga mengajak orang untuk menyembah Allah sebagai Raja gitu. Mungkin ada tema-tema lain lagi, Kak? Iya, ada tema-tema juga yang dia mengakui dosanya, dan juga tema-tema doa untuk raja. Karena kita mengingat itu kan biasanya Mazmur kita tahu itu ditulis pada zaman Raja Daud gitu ya. Ada juga diisi oleh para pujangga-pujangga yang juga dekat dengan kerajaan waktu itu. Nah, ini juga bisa kita juga bisa belajar banyak dari emosi-emosi yang terdapat juga dalam Mazmur. Misalnya ketika kita dibilang sama Kak Roma ya tentang beliau juga bilang saat kita jatuh dalam dosa atau saat kita terpuruk, saat kita ada di bawah istilahnya gitu, Mazmur tuh punya banyak sekali hal-hal yang bisa diungkapkan gitu dalam ayat-ayatnya gitu ya. Iya, jadi banyak tema utama yang bisa rekan-rekan atau teman-teman dapatkan ketika melihat atau membaca kitab Mazmur, kitab yang ringan praktis tetapi juga mengungkapkan makna yang sangat dalam gitu. Selain itu juga yang paling utama, karena semua kitab ini pasti kristosentris, Mazmur di kitab Mazmur juga memuat banyak sekali tentang nubuatan-nubuatan tentang itu Mesias di masa depan yang digenapi Yesus di dalam perjanjian baru gitu. Di Mazmur beberapa pasal juga mengungkapkan tentang nubuatan dari Mesias ini. Jadi ada banyak Bapak Ibu yang atau rekan-rekan bisa dapatkan ketika melihat kitab Mazmur dari tema-tema utama. Nah, sekarang kita melihat Mazmur pasal 100. Ini yang akan kita gali malam hari ini. Iya, kira-kira apa nih Kak yang terkesan nih dari Mazmur 100? Kalau kita lihat sekilas gitu ya, ada kata-kata ucapan syukur, korban syukur gitu ya, pujian, sukacita gitu ya. Dan itu walaupun singkat, biasanya kalau saya punya kelompok PA itu kalau pasalnya singkat itu dalam. Kalau kita pembahasannya jadi lebih dalam. Ya saya harapkan nanti di dalam PA ini juga meskipun ayatnya singkat, penggalian review yang singkat, tetapi diskusinya nanti akan jadi dalam dan juga sangat bisa kita gali tentang bagaimana kita datang beribadah kepada Tuhan. Iya, jadi Mazmur 100 ini adalah satu Mazmur nyanyian. Dan kalau melihat kitab Mazmur nyanyian juga termasuk ada banyak bentuknya, rekan-rekan sekalian. Ada Mazmur nyanyian, kalau di sini ngomongin tentang ucapan syukur, di beberapa Mazmur di pasal yang lain juga ngomongin Mazmur nyanyian, tapi itu Mazmur nyanyian pengajaran gitu yang sifatnya untuk mengajar. Ada juga Mazmur nyanyian tentang kasih gitu yang tujuannya untuk dalam pernikahan akan seperti apa, ciri dalam mengasihi dan lain sebagainya gitu. Jadi ada banyak Mazmur nyanyian, tetapi Mazmur nyanyian pasal 100 ini benar-benar ngomongin tentang salah satu Mazmur ucapan syukur nyanyian bangsa Yahudi kepada Allah mereka, yaitu Allah yang menjadikan, nanti akan kita lihat yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ini yang akan kita gali malam hari ini bersama Bagas dan juga Eni. Oke. Sekarang teman-teman bisa baca dulu nih ayatnya. Silakan teman-teman yang di rumah juga yang mengikuti bisa mulai baca ayatnya. Kita akan mulai melihat Mazmur pasal 100 ini ayat 1 sampai 5. Nanti Eni bisa baca ayat 1 sampai 2, terus Bagas lanjut ayat 3 sampai 5. Ya, silakan. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Iya, lanjut ke Bagas. Ayat ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita
dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Amin. Mazmur yang ringkas ya, 5 ayat saja. Oke, kita akan simak dulu ya. Langkah yang pertama yaitu simak. Simak ini adalah langkah untuk kita membaca secara teliti dan sumbernya dari teks itu sendiri. Nah, saya akan bertanya ke Bagas dulu nih. Kalau kita melihat di Mazmur 100 ayat 1 ini, bagaimana cara pemazmur memulai ajakannya memuji Allah, dan siapa saja yang diajak pemazmur untuk memuji Allah? Ya, pemazmur mengajak dengan cara bersorak-sorai bagi Tuhan, dan yang diajak adalah seluruh bumi. Oke, mungkin Bagas bisa agak tengah sedikit ya, supaya kacamatanya tidak setengah gitu. Nah, ini udah pas. Oke. Iya, jadi dari Mazmur 100 pasal 100 ayat 1 ini ngomongin ajakan pemazmur untuk memuji Allah bersorak-sorai, dan itu fokusnya juga untuk seluruh bumi. Iya. Kenapa nih seluruh bumi nih? Kenapa konteksnya seluruh bumi? Ya, nanti kita akan lihat pada ayat berikutnya. Oke, kita lihat ya di ayat berikutnya. Di ayat 2, sikap hati seperti apa yang pemazmur minta ketika kita beribadah memuji Tuhan? Mungkin bisa lanjut ke Eni. Jadi sikap hati yang pemazmur minta ketika kita beribadah memuji Tuhan, jelas pada ayat 2 ya Kak. Pemazmur meminta kita untuk selalu memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Oke, ada lagi? Hanya dan dengan sukacita? Dengan sorak-sorai juga Kak. Iya, dengan sorak-sorai ya. Dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nih, arti kata beribadah ini sendiri nih Kak Yud. Iya. Iya, datang kepada Tuhan dengan hati yang sukacita, bukan hati yang gloomy gitu ya. Juga datang kepada Dia itu bukan dengan kalau waktu itu kita belajar tentang nyanyian yang ada banyak dalam Alkitab, dalam Mazmur terutama. Ada nyanyian juga, nyanyian lamentation gitu ya, nyanyian yang sedih. Tapi kita ini datang kepada Tuhan itu dengan sorak-sorai, dengan nyanyian yang gegau gempita gitu ya, dengan nyanyian yang ceria dan muji Tuhan gitu ya, nggak dengan hati yang murung gitu. Iya, jadi Oke, Bagas bisa mungkin share dulu untuk notifnya. Iya Kak. Iya. Kayaknya kedengaran. Ini Bagas mungkin bisa agak ini ya, agak apa? Mundur sedikit. Mundur dan jangan gini terus. Oh iya, oke. Oke, siap. Ya, jadi dari ayat 2 ini kita melihat bahwa sikap hati yang diinginkan oleh pemazmur ketika kita beribadah memuji Tuhan gitu tadi Bu, dengan sukacita dan sorak-sorai gitu ya, jangan dengan hati yang sedih, duram durjana gitu, tetapi datang kepada Tuhan karena kita ingin beribadah. Dikatakan di ayat 2 ini juga beribadahlah kepada Tuhan gitu. Nah, kata beribadah ini sendiri juga beberapa tempat diterjemahkan sebagai mengabdi. Kalau AYT ya dikatakan mengabdi kepada Tuhan. Ada juga dalam versi bahasa Inggris mungkin melayani Tuhan ya, layanilah Tuhan gitu ya. Jadi kata beribadah di sini yaitu menunjukkan kepada apa yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai ibadah kita, yaitu melayani Dia, dan sifat pelayanan yang kita berikan itu sifatnya harus gembira gitu, benar-benar lepas plong apa yang kita berikan kepada Tuhan, karena kita sudah ngalamin itu tadi gitu, sukacita yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita gitu. Nah, ini satu ajakan yang sangat-sangat luar biasa sekali oleh pemazmur kepada seluruh bumi, kepada kita semua yang diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kira-kira di ayat seterusnya ini, mengapa kita memuji Allah? Dan apa sebenarnya
sebenarnya alasan yang pemazmur berikan kepada kita? Kalau melihat ayat 3 dan ayat 5 ini. Ya, mungkin bisa lanjut Bagas. Di ayat 3 ya Kak. Di ayat 3 itu, karena ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Sedangkan di ayat 5, sudah ya Kak? Iya, di ayat 5 juga. Di ayat 5. Yeah. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Iya. Oke, kira-kira apa yang berkesan nih yang kamu lihat dari ayat 3 dan ayat 5 ini tentang alasan pemazmur memuji Allah setelah kamu mengulasnya satu-satu nih? Oke Kak, saya temukan di sini setelah saya gali tentang Mazmur di ayat 3 dulu ya Kak. Di ayat 3 itu kalau saya bandingkan dengan versi yang lain, saya ambil contohnya di BBA atau Basic English. King James, oke. Ya. Oke, lanjut. Bahwa dia itu yang membuat kita bahwa be certain that the Lord is God. Ya. It's He who has made us, and we are His. We are His people and His sheep to whom He gives food. Yang artinya, yakinlah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan kita adalah miliknya. Kita adalah umatnya dan domba yang diberi makan olehnya. Oke. Ada tambahan? Iya, ini tadi saya bilang kenapa yang di pertanyaan nomor 1 tadi itu tentang kenapa seluruh bumi yang diajak. Karena di ayat 3 itu kita bisa lihat bahwa Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya gitu. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah pencipta, dia bukan hanya pencipta saya, tapi juga pencipta seluruh bumi. Makanya ajakan itu ditujukan kepada seluruh bumi gitu ya. Dan juga kita bisa lihat tadi di ayat 5, bahkan saya juga dibilang bahwa Tuhan tuh baik gitu, kasih setianya itu untuk selama-lamanya dan setianya tetap turun-temurun. Dan itu juga kita bisa percaya bahwa Tuhan tidak hanya memberkati kita sekarang ini, tapi juga keturunan kita yang orang yang percaya kepada Dia, juga leluhur kita yang percaya kepada Dia. Jadi kasihnya itu tidak berhenti pada satu generasi saja, tapi juga pada generasi yang berikutnya, gitu ya. Oh, ya. Ya, bagusnya nih Mazmur 100 ini ya, sama seperti minggu lalu ya. Dia ngomongin tentang bagaimana Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dan di ayat 3 dan ayat 5 ini sekali lagi juga dijelaskan alasan utama gitu ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita memuji Tuhan. Karena dia gitu ya, bukan karena saya, tetapi karena dia adalah pencipta, dia yang menjadikan, bahkan dia yang memilih kita, bahkan dia juga yang memelihara kita gitu ya. Dia mengatakan dia sebagai gembala dan kita sebagai dombanya. Ini mengingatkan saya juga nih di Mazmur 23. Mungkin teman-teman juga hafal semua nih tentang bagaimana Tuhan adalah gembala yang baik dan kita akan dipelihara ya ke tanah yang ke rumput yang hijau itu, di mana pemeliharaannya tetap ada sampai generasi ke generasi itu tadi ya, turun temurun. Oke, nah kita coba lihat lagi ya tentang ayat-ayat berikutnya dengan cara, sekarang caranya gitu, dengan cara bagaimana kita masuk ke pelataran Bait Allah kalau kita lihat di ayat 4 ini. Mungkin sekarang ini nih. Baik, cara kita masuk ke pelataran Bait Allah dijelaskan pada ayat 4, yaitu dengan nyanyian syukur dan puji-pujian. Oke. Kenapa? Kepadanya dan selalu memuji namanya. Iya. Kenapa dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian? Karena kita adalah milik Tuhan dan kita harus selalu memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke, benar teman-teman. Iya. Kalau tadi kita lihat dua jenis bagian dari
dari bangunan ya, ada pintu gerbang, yang kedua pelatarannya. Jadi memang ketika kita masuk ke dalam pintu gerbang untuk menuju tempat ibadah kita kepada Tuhan, itu melambangkan bahwa ketika kita masuk pada akses kediaman atau hadirat Tuhan, itu hendaknya dengan satu pujian gitu, satu tindakan dengan bersyukur kepada Tuhan, mengingat kebaikannya. Dan juga ketika kita masuk ke dalam pelatarannya, ingat ketika di Bait Allah ada pelataran untuk orang berdoa, untuk orang asing bahkan termasuk itu, dan beribadah kepada Tuhan, kita masuk dengan pujian kepada Dia. Kita mengakui Dia sebagai Tuhan, kita mengakui Dia sebagai tadi di ayat yang ketiga tadi ya, Dia menciptakan kita, Dia memelihara kita. Tadi Bagas bilang Tuhanlah yang memberi makan kita gitu ya, seperti domba gitu ya. Kita nggak bisa kasih makanan kepada diri kita sendiri ya, kita nggak bisa memberi berkat kepada diri kita sendiri, tapi kita mengakui bahwa Tuhanlah yang memberi kita berkat dan juga kehidupan gitu. Makanya tadi ajakan di ayat 4 ini untuk ketika kita masuk beribadah kepada Tuhan, kita mengakui Dia sebagai Tuhan yang menciptakan kita, yang kedua adalah sebagai Tuhan yang memelihara kita. Yes, iya, setuju banget dari teman-teman sekalian juga yang di sini. Aku juga melihat bahwa dari ayat 4 ini ngomongin bahwa mulai dari pintu gerbangnya, ke dalam pelatarannya, bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Itu 4 kali katanya itu diulang di satu ayat gitu. Dan ini ngomongin tentang pusat gitu, di mana pusatnya adalah Tuhan itu sendiri gitu, di mana mulai dari pintu gerbang sampai ke pelatarannya, dan itu adalah kayak seperti kata Kak Yudo tadi, itu akses di mana Allah memang berdiam di situ gitu, di mana Allah hadir di dalam pelatarannya gitu. Dan ketika kita datang kepada pelataran Tuhan dan kita memuji nama Tuhan, bahkan dikatakan bersyukur kepada Tuhan, ya kita mengenal dulu siapa pusat kita gitu, siapa pusat atau pribadi yang kita sembah gitu. Jadi ucapan syukur ini benar-benar difokuskan pemazmur untuk nama Tuhan gitu, bukan nama yang lain atau mungkin nama salah satu dewa yang ada gitu, tapi benar-benar fokusnya adalah Tuhan yang ada di pelataran itu tersebut. Nah, oke, sekarang hal esensi saat kita datang memuji Allah di baitnya menurut Mazmur 100 ini bisa disimpulkan nih mungkin dari Bagas. Oke Kak, esensinya itu ada di ayat 2 dan ayat 4. Jadi di ayat 2 di situ dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sedangkan di ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah padanya dan pujilah namanya. Ya, jadi itu esensinya. Jadi gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Esensinya adalah mulai dari kita beribadah kepada Tuhan dengan datang ke hadapannya dengan sorak-sorai, dengan yang sorak-sorai, lalu masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran dengan puji-pujian untuk memuji namanya. Gitu Kak. Oh, oke. Ya. Mungkin ada tanggapan dari Eni? Sama. Kamu apa? Sama ya? Iya Kak. Oke, jadi secara keseluruhan ya dari langkah simak ini kita bisa melihat satu ajakan tadi ya, satu ajakan dari pemazmur untuk seluruh bumi bisa memuji dan beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat tanggapan teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, udah ada masuk beberapa tanggapan. Ini tadi ada tanggapan dari Kiblon. Selamat malam, saya temannya Feni. Halo, iya, ini baru ada tanggapan nih. Dari saya susah nih. Tetap semangat dan diberkahi senantiasa dalam segala hal. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, Kak Yud. Dari Kak Ray, El dan Pani, apakah sukacita yang dimaksud ini harus selalu gembira dan nggak boleh galau atau patah hati atau semacamnya ketika hendak beribadah? Nah, menurut tanggapan teman-teman gimana? Iya, mungkin dari ini dulu, silakan. Kalau dari saya Kak, sukacita itu ya harus tulus. Dimana kita tidak boleh merasa
seperti galau. Mm-mm. Kita harus selalu bersukacita dalam memuji Tuhan. Itu sih, Kak. Ya, dari Bagas ada tanggapan? Ya, mungkin sukacitanya ya, sukacita ya. Mungkin kalau galaunya bisa dihilangkan dulu, rubah jadi sukacita. Itu aja. Iya. Kalau dari Kak Roma Kalau sendiri, sukacita nanti galaunya kan hilang pasti. Oke. Nah, kalau menurut saya ya, bagi saya sukacita itu anugerah gitu. Salah satu buah roh juga kan yang Tuhan kasih gitu. Sukacita adalah anugerah yang Tuhan limpahkan gitu dalam setiap umat yang percaya kepada Dia. Dan harusnya ketika kita beribadah kepada Tuhan itu tuh otomatis gitu kan. Karena itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau ada kondisi orang saya bilang ini manusiawi kan, orang lagi anak muda ya lagi galau, lagi patah hati mungkin, atau mungkin lagi diputusin pacar dan semacamnya. Nah, alasan-alasan ini bisa jadi apa ya, cara untuk setan bisa merebut sukacita yang Tuhan sudah limpahkan itu gitu. Nah, tergantung kita mau kalau Ibu Yulia sering bilang juga ke saya, kalau kita apa yang nekan untuk tekan tombol sukacita kita, mau sukacita atau enggak itu yang tekan kita gitu. Jadi itu adalah pilihan kita gitu. Tuhan udah anugerahkan, tapi apakah kita mau apa ya, menyatakan sukacita kita itu kepada Tuhan dan tidak berlarut-larut dalam keambisi atau kelemahan atau mungkin masalah yang kita hadapi, atau kita ini maksudnya daging kita lebih kuat jadi akhirnya kita ya aku kan lemah, aku kan manusiawi, akhirnya kita beralasan untuk galau datang kepada Tuhan dan lain sebagainya. Itu sih menurut Kak Yudo ya, gimana? kalau aku sih, ya Tuhan tahu kita bukan robot ya. Kita punya emosi, punya perasaan gitu. Kalau kita apa namanya patah hati, galau gitu, ya Tuhan tahu gitu. Dan banyak kok firman Tuhan yang bilang ketika kita khawatir, kita punya emosi yang buruk itu, serahkan kepada Tuhan, bahwa Dia melihara kamu. Sekarang punya waktu untuk beribadah, fokusnya kepada Tuhan. Kayak tadi Kak Roma bilang, salah saya. Kak Roma bilang nyanyi itu kepada Tuhan, fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada diri saya sendiri, perasaan saya sendiri. Tuhan tahu, tapi saya pikir ada waktu ketika kita memuji Tuhan, bukan denial ya, bukan denial kayak saya nggak apa-apa Tuhan gitu sambil nangis-nangis lagi. Tapi dengan jujur di hadapan Tuhan, kita mau bersukacita, minta sama Tuhan sukacita itu supaya Dia bisa menolong kita saat kita beribadah, begitu sih. Nah, ini ada pertanyaan yang lanjutannya dari Kak Nikos. Berarti orang galau nggak boleh beribadah, Kak? Udah saya jawab tadi ya. Boleh. Tuhan bilang yang patah hati, Tuhan tuh kan dekat sama orang yang patah hati. Iya, gitu. itu di Salom. Mazmur juga. Mazmur ya. Mazmur juga bilang. Iya. Jadi silakan, kalau galau, patah hati, datang kepada Tuhan, nggak sukacita, Dia akan tolong dalam ibadah kita kepada Tuhan. Menurut aku gitu. Iya, nanti kalau nggak bisa beribadah, kosong nih gereja. Karena kebanyakan orang yang datang kepada Tuhan juga dalam keadaan yang remuk hatinya gitu ya, kebanyakan ya. Tapi itu tadi gitu, dalam kondisi itu Tuhan tahu, dan kita memang juga mau dibentuk Tuhan gitu, untuk kita bisa ngerti rencana Tuhan, apa yang sedang mau Tuhan katakan mungkin dalam kegalauan atau dalam kondisi permasalahan yang kita alami gitu. Nah, ini Kak, ada satu pertanyaan juga nih teman-teman dari Kak Broto. Waktu beribadah menjadi waktu yang dinanti-nantikan ya, sehingga menjadi kegirangan, karena pada PL tidak sembarangan kita bisa beribadah kepada Tuhan. Apakah seperti itu? Gimana nih menurut Bagas atau Eni? Ya, menurut saya beribadah itu adalah jangan sampai kita jadikan ibadah itu sebagai rutinitas saja. Ya. Kita datang beribadah kepada Tuhan itu bagaimana ya Kak? Harus dengan hati yang tulus begitu, harus dengan sukacita. Dan seperti yang dijelaskan di Alkitab tadi, kita harus selalu bersorak-sorai dalam menyembah Tuhan. Ya, bersorak-sorai gitu ya. Saya pikir benar nih kata Kak Eni, bersorak-sorai ini kan juga diulang nih beberapa kali di dalam ayat 1, ayat 2 gitu ya. Jadi sorak-sorai ini ngomongin tentang kegirangan gitu. Kegirangan bukan karena kitanya gitu, tapi karena ini tadi fokus kita gitu, karena Tuhan yang menjadikan kita, karena Tuhan yang menciptakan kita gitu. Jadi
apa ya, alasan terbesar untuk kita bisa bersorak-sorai atau girang memuji Tuhan karena itu gitu. Iya. Kalau saya ngelihat ini sih kita kaitkan dengan ayat di Mazmur 100 ya. Itu kayak tadi dibilang bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan kita dengan nyanyian syukur, itu berarti kan satu hal yang sebenarnya dinantikan gitu. Kalau misalnya kita ingat ibadahnya orang Israel itu apa aja sih? Misalnya kira-kira ada hari Sabat, ada perayaan raya, ada juga ibadah di bait suci kayak misalnya korban penebus dosa. Nah kalau kita nggak menginginkan penebusan dosa, ya sudah nggak usah datang atau tetap di luar tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi kalau kita menantikan penebusan dosa, kita menginginkan kebangunan rohani, atau kita menginginkan kita orang Israel juga ketika ditindas, mereka datangnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan itu saya rasa ketika kita melihat di ayat yang ke-5 tadi, kalau dibilang bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ketika saya baca ini, itu kayak ingat gitu loh. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan selalu ingatkan di perjalanan-perjalanan itu, ingatlah bahwa aku yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, aku yang membawa kamu keluar. Jadi kayak satu hal yang perlu diingat ketika kita membahas ini ya, orang Israel tuh erat banget dengan sejarah mereka gitu ya. Jadi ketika mereka datang beribadah, mereka tidak hanya datang beribadah untuk saat itu seperti kita saat ini, tapi mereka juga diingatkan tentang perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan mereka, tapi nenek moyang mereka. Dan itu yang selalu diingat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih setia. Buktinya apa? Ya kamu ada di sini karena nenek moyangmu keluar dari perbudakan. Jadi kayak kupikir ya ibadah di bait suci atau di ibadah mereka itu selalu dinantikan karena mempunyai ikatan dengan sejarah mereka dan juga kebaikan Tuhan bagi mereka. Kupikir itu sih Kak Proto ya. Oke, dan salah satu dari Bagas silakan. Mungkin tambahan Kak. Ya dibilang tadi ibadah di perjanjian lama itu sifatnya sakral, jadi sembarang orang nggak bisa masuk. Dan kita kalau yang sudah bisa masuk ke pelataran Tuhan itu berarti kita dianggap yang spesial bagi Tuhan. Jadi harus dengan hati kalau kita sudah terpilih waktu itu. Harus dengan hati dan benar-benar fokus gitu. Oke. Ini mungkin menjawab pertanyaan Nikos ya, kata beribadah di era pemazmur waktu itu seperti apa ya Kak? Apakah hampir sama kayak kita ibadah saat ini? Itu tadi ya, jadi Bagas bilang itu ibadah itu mereka sesuatu yang sakral. Kalau dalam perjalanan bahkan di tabernakel yang saya tahu hanya imam malahannya yang bisa masuk gitu, karena kan tabernakel itu kan dari pelataran luar sampai pintu gerbang dulu, pelataran luar, pelataran dalam, bait kudus, ruang kudus sama ruang maha kudus itu hanya tabut ya, di mana imam besar yang bisa masuk ke sana gitu. Jadi yaitu ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka membawa ucapan syukur atau korban mereka, itu imam nanti yang akan mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau imam misalnya pendosa, apa itu akibatnya Kak? Mati langsung. Iya, mati. Konsekuensi ketika orang tidak kudus gitu ya, tidak hormat datang kepada Tuhan, konsekuensinya mati. Bayangkan kalau kita hari-hari ini datang beribadah kepada Tuhan, hati kita nggak benar, udah terlalu banyak mungkin orang Kristen yang mati. Ya makanya kita perlu selalu cek lagi ya motivasi kita, hati kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Nah kita akan lanjut dulu nih karena beberapa tanggapan sudah kita bacakan. Kita sekarang masuk ke langkah berikutnya ya, langkah analisa. Nah ini sekarang dari Bagas dulu nih. Apa yang Bagas pelajari nih tentang sifat dan karakter Allah yang patut kita sembah, yang patut kita puji? Ya, silakan. Oke, sifat dan karakter Allah itu di sini adalah Allah yang penuh kasih setia, bahwa kasih setianya itu untuk selama-lamanya dan kesetiaan tetap turun-temurun. Itu Kak. Oke. Ada lagi? Kayaknya kurang banyak nih, karakter Allah banyak nih di sini. Sifat dan karakter ini Allah ini banyak sekali disebut di 5 ayat ini. Dia kesetiaan juga Allah. Yes, itu udah benar. Ada lagi? Dia juga menjadikan kita umatnya
dan kawanan domba gembalaannya tadi. Ya. Di ayat Oke. 3. Ya, oke. Ada tambahan nggak? Iya, tadi setuju dengan Bagas. Tadi Tuhan adalah Tuhan yang memiliki isi bumi ya saat itu ya. Makanya diminta seluruh bumi itu menyembah Dia karena Dia menciptakan. Tapi nggak cuma itu, tadi saya masih ingat Bagas itu bilang Tuhan itu seperti gembala yang memberi makan domba-dombanya. Dia nggak hanya menciptakan tapi juga memelihara. Dan kemudian di ayat yang kelima dia baik dan dia juga penuh dengan kasih setia terhadap kita ciptaannya gitu. Itu adalah karakter yang saya pikir kita perlu ingat ya ketika kita beribadah kepada Tuhan gitu. Kita bukan beribadah kepada satu ide gitu, tetapi suatu entitas yang benar-benar hidup dan Dia yang menciptakan kita dan sisi bumi itu kenyataan yang perlu kita tanamkan terus ketika kita beribadah gitu ya. Iya, jadi Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang hidup ya, sekali lagi Tuhan yang menang itu tadi juga. Bahkan saya ingat satu pandangan teologi tentang dari penciptaan gitu ya, ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu menjadikan bumi, setelah Tuhan menjadikan bumi dia pergi gitu, dia nggak memelihara ciptaannya gitu. Nah, pandangan ini saya kira keliru gitu. Karena di pasal 100 ini membuktikan bahwa ketika dia menjadikan bumi, ternyata dia juga memelihara seluruh ciptaannya gitu, bukan hanya ya kalau di sini memang ngomongin tentang manusia sebagai ciptaan tertinggi gitu, tapi seluruh alam semesta ini pun dipelihara oleh Allah gitu. Dan ini satu bukti bahwa Allah yang kita kenal itu memang Allah, benar-benar Allah yang hidup, dan Dia bukan Allah yang diam, tetapi Dia Allah yang peduli. Nah, ini sekarang dari sisi manusianya, apa yang Eni pelajari tentang sikap manusia ketika datang beribadah kepada Tuhan? Ya, silakan. Ini Kak sikap manusia yang menurut Mazmur atau manusia yang sekarang? Menurut Mazmur. Ini kan langkah analisa nih. Kita balik ke 5 ayat ini. Iya, Kak. Jadi sikap sikap manusia ketika datang beribadah kepada Tuhan, yang pertama itu dengan penuh sukacita. Terus dengan sorak-sorai. Dan yang keempat itu dengan penuh nyanyian syukur, dengan puji-pujian dan selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu memuji nama Tuhan. Oke. Nah, setelah belajar nih tentang bersukacita, memuji Tuhan, mengucap syukur. Nah, apa ini yang kamu dapatkan dari respon manusia ini? Bagaimana dengan Eni sendiri? Ini kan kita lihat dari respon manusia tentang memuji Tuhan gitu. Gimana nih dengan kamu sendiri gimana? Untuk saat ini Kak, puji Tuhan kalau misalnya pergi beribadah ya, memang kadang biasa kayak kalau sebagian orang Kak mungkin melihat kita tidak terlalu sempurna begitu Kak. Tapi menurut saya pribadi, puji Tuhan sudah bersukacita dengan penuh semangat untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Itu sih Kak. Oke, ya. Terima kasih. Ada tambahan Kak Yuk? Iya, mungkin menurut aku mungkin kalau kita baca dari Mazmur 100 ini kita bisa ngelihat gitu bahwa ketika kita datang kepada Tuhan tuh kita tadi sempat kita bahas bahwa kita tidak menyembah Tuhan yang cuma ide gitu ya, tapi Tuhan yang benar-benar hidup gitu. Dan saya pikir ketika saya baca ini perlu belajar gitu. Saya sendiri perlu belajar untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan yang hidup gitu. Ketika saya memuji Tuhan, meskipun bersorak-sorai saya pikir, tapi itu bisa jadi wujud bahwa saya menundukkan diri di hadapan Tuhan, saya menyembah Tuhan, dan juga mengingat siapa Dia dan menyadari siapa kita gitu. Jadi ingat dulu ada pendeta yang bilang ketika kita mengenal Tuhan, kita akan mengenali diri kita sendiri di hadapan Dia gitu. Jadi aku pikir sih Mazmur 100 ini juga mengingatkan bagi saya dan bagi kita semua mungkin malam hari ini bahwa ketika kita mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang memelihara ciptaannya, kita juga boleh memiliki kerendahan hati gitu, punya rasa takut dan gentar terhadap Tuhan yang hidup itu.
Jadi ketika kita beribadah kita nggak main-main. Saya sering juga belajar ketika saya kita beribadah gitu ya. Ada yang main-main gitu. Saya juga dulu waktu remaja juga sering banget kayak gitu main-main. Padahal di hadapan kita tuh Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang bisa mencabut nyawa. Kalau dia bisa memberikan nyawa, dia akan bisa mencabut nyawa kan, logisnya gitu. Jadi ya dari Mazmur 100 ini bisa melihat bahwa apa namanya, kita perlu mengingat gitu siapa diri kita di hadapan Tuhan dan mengingat siapa Dia gitu. Iya. Kalau Roma sendiri gimana? Kalau aku ngelihat di sini bagaimana sikap pemazmur itu hormat gitu ya, hormat kepada Tuhan gitu ya. Dan dia ketika datang kepada Tuhan mengajak seluruh bumi datang kepada Tuhan bukan berdasarkan standar kebaikan manusia gitu. Ayo kita memuji Tuhan karena kita baik nih ke Tuhan gitu, bukan. Tapi dikatakan karena Tuhan yang baik terlebih dahulu, karena Tuhan yang menjadikan kita gitu. Jadi ketika datang kita memuji Tuhan karena kita menghormati Tuhan, dan juga kita datang bukan karena standar kebaikan kita nih yang mau coba kita apa sih, sebenarnya kan kita nggak layak juga gitu ya, kita nggak ngelayak juga ketika kita datang gitu, tapi kan yang melayakkan kita sebenarnya Tuhan sendiri kalau kita mengakuinya gitu dengan penuh apa menyadari kesalahan kita, pelanggaran kita, Tuhan sendiri yang melayakkan kita gitu. Jadi aku belajar juga tentang yaitu sikap seorang pemazmur yang menghormati Tuhan dan mengenal Tuhan, balik lagi yang mengenal Tuhan, maka alasan kita untuk memuji Tuhan pun bisa benar gitu, dan kita nggak sembarangan gitu tadi ya, nggak sembarangan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Nah ini mungkin ya jadi challenge juga gitu untuk aku sendiri. Nah ini udah masuk ke pelajaran nih sebenarnya. Nah sekarang mungkin pelajaran pribadi dari Eni dan Bagas nih yang teman-teman dapatkan gitu. Sekarang personal nih pribadi. Mungkin dari Bagas dulu. Secara pribadi itu aku terlihat menarik menurut aku menarik ada di ayat 4, Kak. Di ayat 4 ini dikatakan bahwa, aku bacakan ya, Kak. Dikatakan di sini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, ini saya temukan beberapa perbandingan. Jadi di sini saya pakai dan lihat saya lihat bahasa aslinya di sini barak. Barak berarti di sini memberkati atau bless. Jadi di sini tadi dibilang pujilah namanya tadi, pujilah namanya. Jadi kayak aku kadang kepikiran seperti ini. Kadang bahkan beberapa hari ini kepikiran untuk bahwa setiap hari aku berdoa minta berkat sama Tuhan. Tapi kalau aku pikir-pikir, kapan ya aku bisa memberkati Tuhan? Gitu, Kak. Dan saya juga membaca beberapa referensi buku dari Rick Warren yang judulnya Purpose Driven Life, bahwa di situ dikatakan bahwa kita memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan itu merupakan salah satu cara kita untuk memberkati Tuhan secara tidak langsung. Itu sih, Kak. Iya, oke, mungkin kalau teman-teman agak asing dengan kata memberkati Tuhan. Cuman kalau saya sih pernah dengar juga. Jadi ketika kita datang kepada raja gitu kan, itu kayak bless his name gitu. Jadi kita kayak bukan sekedar kayak, kita kadang begini, kita memberkati itu dari yang tinggi kepada yang bawah gitu. Yes. Tapi ternyata juga bisa ketika kita datang kepada Tuhan atau kepada satu entitas yang lebih tinggi, hidup raja, itu kan juga memberkati kayak dia memberikan perkataan baik kepada sang raja atau kepada tuannya gitu. Dan kupikir ini juga bisa jadi kayak satu konsep yang perlu kita pelajari. Dan tapi juga hati-hati dengan dengan kata memberkati Tuhannya itu tadi, karena terkadang ada orang yang mungkin belum mengerti atau belum familiar dengan konsep ini gitu. Memberkati Tuhan ini, padahal juga di
Mazmur ini kalau di bahasa Inggris itu bless his name gitu kan. Nah itu mungkin untuk orang Indonesia mungkin agak mesti belajar apa namanya lebih lagi tentang ungkapan ini sih. Nah, gitu sih. Iya, terdengar memang asing. Agak asing, ya. Tapi bisa dilakukan. Saya kita pelajari lagi. Oke, nah sekarang kita di langkah diskusi. Mungkin dari Eni dulu nih. Apa kita kan sudah melihat dari sisi konteks Mazmur pasal 100 dan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Sekarang coba kita lihat apa sebenarnya yang menyebabkan kita kadang sulit memuji dan beribadah kepada Tuhan. Ya, bisa dari Eni. Menurut saya pribadi itu Kak, karena kita sering merasa tinggi hati ya, dan tidak mau mengakui kebesaran Tuhan. Oke, dari Bagas ada tambahan? Mungkin kalau dari saya ini Kak, kita terlalu bersandar pada pengertian kita sendiri, itu yang mungkin membuat kita sulit untuk memuji dan menyembah Tuhan di era sekarang. Kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Iya, kita merasa Tuhan juga kita muji nggak muji sama aja gitu ya. Jadi, itu tadi ya, balik lagi kata Eni ya, didasarkan pada tinggi hatinya yang sombong. Manusia merasa si paling gitu ya. Yang lagi tren sekarang ini, merasa aku bisa kok gitu ya. Aku juga nanti bolong saya ibadah kepada Tuhan nggak apa-apa, aman-aman saja gitu. Nah, mungkin sikap-sikap seperti itu yang perlu kita juga harus renungkan dan ya mungkin kita evaluasi gitu ya. Itu bisa jadi alasan mungkin sekali dua kali gitu, tapi lama-kelamaan kalau kita bisa mengulangi itu terus ya kita jadinya nggak mendapatkan lagi esensi arti untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Gitu. Iya, kalau kadang-kadang kita mikir ketika kita tadi Kak Nikos tanya tadi kan, kalau orang galau nggak boleh beribadah gitu kan. Kadang-kadang kalau kita galau dan kita nggak mau melepaskan galau itu, jadi kayak pusat dunia adalah saya gitu. Perhatikanlah saya galau gitu. Tolong hiburkan saya Tuhan. Yeah. Jadi kayak apa namanya, pusat perhatian bukan kepada Tuhan lagi, Sang Pemberi hidup itu, tapi juga kita mulai menggeser gitu. Saya menderita, saya galau, saya ini, saya itu gitu, dan Tuhan harus mengikuti saya. Enggak juga, enggak kayak gitu juga. Jadi ketika tadi Kak Bagas bilang bersandar pada pengertian kita, mungkin kita juga terlalu cepat gitu, bahwa mengira bahwa Tuhan harus tunduk sama perasaan saya gitu. Padahal enggak. Kita tadi udah belajar bahwa kitalah yang harus mengikuti sang pusat itu, yaitu Tuhan sendiri. Jadi kita datang dengan sukacita, kita datang dengan menyembahan, puji-pujian. Nah, itu saya pikir satu hal yang penting gitu ya, untuk melepaskan ego kita gitu di hadapan Tuhan. Iya, jadi sebenarnya nggak ada kesulitan kalau kita mau rendah hati, mau tunduk di hadapan Tuhan gitu. Tapi ya itu balik lagi kesulitan-kesulitan personal karena kita lebih mengasihani diri dan kita terlalu lama terjebak di situ. Nah, alasan-alasan itu yang membuat kita sulit untuk berubah kayak gitu. Makanya ya, saya pikir balik lagi ya, kepada siapa kita memuji Tuhan, kepada siapa kita beribadah itu harus jadi alasan utama kita beribadah. Nah, sekarang dari sisi gereja nih, gimana gereja dapat menolong jemaat beribadah kepada Tuhan dengan benar? Ini dari siapa tuh ya? Bagas. Sekarang Eni. Menurut saya dengan selalu mendoakan jemaat dan mengajak jemaat-jemaat untuk selalu beribadah dengan penuh sukacita, seperti ayat 2 tadi, dengan bersorak-sorai dan penuh rasa syukur. Itu sih Kak. Dari Bagas ada tambahan? Mungkin relevansinya begini ya Kak ya. Kayak gereja itu kayak membangun fellowship, membuat fellowship, jadi kayak atau melayani jemaat-jemaat kaum tertentu, seperti kalau di gereja saya, di GKJ saya itu ada pelayanan untuk kaum pemuda dan kaum adioso atau yang sudah berlanjut usia seperti itu Kak. Bahkan anak-anak juga. Kalau pelayanan iya. anak-anak. Oke, nah mungkin ya kata fellowship juga sekarang ini mungkin lebih artinya juga banyak banyak yang ya itulah itu tadi ya, gereja memang harus hati-hati gitu untuk benar-benar menekankan hal yang esensi ketika beribadah kepada Tuhan, atau mungkin hanya untuk ya senang-senang, euforia dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini gereja memang
menurut saya juga salah satunya harus terus mengevaluasi gitu, apakah arti ibadah atau pelayanan ibadah yang kita lakukan ini udah benar belum, udah fokusnya berpusat ke Tuhan belum. Dari Kak Yuda sendiri? Kalau aku dari gereja aku mungkin seringkali ketika kita datang mau beribadah itu kan ada waktu buat saat teduh gitu ya. Jadi pernah nggak di gereja teman-teman ya saat teduh gitu. Cuman kalau aku pikir gereja mulai harus mengajarkan gitu saat teduhnya ini buat apa gitu. Kan kadang-kadang cuma saat teduh. Kita kadang datang cuma Tuhan aku mau ikut ibadah bla 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 berkati amin. Cuman pernah nggak sih kepikir bahwa ketika kita datang terus kemudian ada arahan gitu ya. Silakan mengingat kebaikan Tuhan selama 1 minggu belakang ini, atau silakan mengingat apa yang Tuhan perbuat bagi Anda selama 1 minggu belakang ini dan ucapkan itu dalam ungkapan syukur kepada Tuhan. Jadi kupikir dari situ kemudian ke liturginya, lagu-lagu yang dipilih bukan lagu-lagu yang random gitu ya, tapi lagu-lagu yang mengarahkan orang untuk masuk kepada khotbah itu dengan smooth gitu, bukan acak kemudian masuk dalam khotbah. Dan kupikir segala kayak tadi kita belajar dari Mazmur 100 ini, segala hal yang di luar ibadah kita, penghormatan kita terhadap Tuhan tuh minggir dulu gitu. Ingatkan untuk itu terus jemaat supaya bisa belajar tiap-tiap hari, nggak hanya di gereja tapi juga di rumah, untuk belajar punya waktu sendiri, bersyukur kepada Tuhan, mengingat kebaikan Dia sehingga hidupannya tuh bisa lebih fokus kepada Tuhan. Aku sih menurutku seperti itu. Kalau Kak Roma biasanya sudah kayak mengurus gereja ini kayaknya Kak Roma ini. Silakan Kak Roma. Iya, aku juga selalu sih balik ke arti utama gitu. Arti utama untuk apa sih kita ibadah kayak gitu, untuk apa sih kita memuji Tuhan, untuk apa kita melayani Tuhan kayak gitu. Dan menurutku Mazmur 100 ini sudah menjelaskan bahwa arti utama kita beribadah kepada Tuhan ya karena Tuhan sudah lakukan banyak hal gitu, termasuk untuk memberkati kita gitu. Jadi ya fokusnya bukan banyak orang yang hanya ke gereja mungkin cari berkat Tuhan saja gitu. Aku datang ke gereja supaya penderitaanku hilang, supaya sakitku hilang gitu. Itu nggak salah gitu. Tapi kalau hanya itu yang jadi fokus kita, nah itu yang jadi mungkin agak sedikit keliru gitu. Karena kita ketika datang kepada Tuhan, di sini karena Tuhan gitu, karena sang sumbernya, bukan karena berkatnya. Itu bagiku bonus gitu. Berkatnya itu hanya yang mengikuti dari apa yang sudah sang sumber itu lakukan gitu. Jadi ya bagiku gereja memang harus aku sih lebih ke evaluasi. Evaluasi. Kalau gereja aku sendiri sih bagian itu memang masih harus perlu dievaluasi gitu. Tentang liturgi juga masih banyak yang perlu dievaluasi gitu. Ya itu sih yang mungkin teman-teman juga yang ada malam hari ini pasti dari gereja gitu. Mungkin ada beberapa tip and tricks yang bisa dilakukan oleh gereja untuk bisa menolong jemaat ketika beribadah kepada Tuhan dengan benar gitu. Nah, ini ada beberapa tanggapan juga nih masih dari teman-teman yang sudah mengikuti. Dari Bu Broto, arti kata beribadah benar-benar memusatkan segala pikiran dan kehendak kita kepada apa yang Tuhan mau. Sekiranya kita selalu ingat siapa kita adalah hambanya yang harus selalu beribadah dan menyembah Dia. Amin ya, kita ada kawanan domba itu tadi ya, dan Tuhan adalah gembala kita. Karena pembelajaran yang saya dapat dari penggalian Mazmur 100 adalah saat beribadah, hendaknya kita beribadah dengan ucapan syukur. Ya, setuju juga ya. Kayak Kak Ocha nih menarik nih. Luar biasa Tuhan, walaupun sering diselingkuhin sama kita tidak setia menomorduakan Tuhan, tetapi tetap sesetia itu sama kita. Kasih setia tidak berhenti. Nah itu yang kita harus ingat ya. Seringkali kita kayak tadi saya bilang tuh, seringkali kita egois, nggak mau melepaskan kesedihan kita, beban kita. Tuhan sendiri melepaskan segala yang Dia punya untuk datang kepada kita gitu ya. Jadi harus diingat itu ya. Oke, terlalu besar yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita nih. Bu Broto juga beribadah kepada Tuhan bukan karena paksaan, tapi dengan penuh sukacita karena dilayakkan beribadah kepadanya. Amin. Oke, ini tanggapan dari teman-teman yang sudah mengikuti. Terima kasih banyak. Dan aplikasi nih dari Bagas dan juga Eni. Bagikan ucapan atau korban syukur Anda hari ini kepada Tuhan. Silakan dari Eni dulu. Saat ini saya bersyukur karena saya masih diberikan kesempatan sampai pada hari ini.
Dan yang kedua, bersyukur karena saya masih diberikan kesehatan juga. Terus bersyukur karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oke. Ada hal syukur spesifik yang sedang kamu alami hari ini? Syukur spesifik. Itu Kak, masih diberikan kesempatan sampai pada saat hari ini. Masih dicukupkan yang berkat-berkat ya. Oke. Puji Tuhan. Dari Bagas? Kalau dari saya, menurut saya ini, kalau saya bisa hidup itu suatu anugerah yang luar biasa, suatu hal yang bisa saya syukuri untuk saat ini. Karena memang jujur dari saya sebenarnya dari awal, dari saya lahir itu susah. Saya lahir dalam keadaan presbo sehingga membuat saya hampir mati. Hampir mati. Dan saya bersyukur masih diberikan kesempatan kedua sampai saat ini. Walaupun saya punya kekurangan juga karena proses dari lahirnya saya yang begitu susah. Sampai ibu saya sebenarnya katanya mau mati hanya karena melahirkan saya. Ya. Itu aja sih. Oke. Wow, hebat sekali perbuatan Tuhan. Oke, hari ini Kak, bersyukur itu apa? Iya, aku bersyukur hari ini Tuhan kasih pemeliharaan ya. Pemeliharaan. Saya punya keluarga, saya punya 2 anak yang masih balita, masih bisa bangun, masih sehat, masih kuat, masih bisa bekerja, masih bisa ikut PA malam hari ini. Itu bersyukur sekali. Tuhan memelihara kami, Tuhan mencukupkan segala sesuatu bagi kami. Itu saya pikir satu hal yang dulu saya pikir biasa aja, tapi sekarang baru merasakan gitu. Tidak pernah kekurangan sedikit pun gitu. Itu mukjizat Tuhan dan pembuktian gitu ya. Kayak di Ayub ya. Di Ayub tuh bilang dulu aku mendengar tentang ini dan itu. Tapi sekarang hari ini aku merasakan bahwa Tuhan sungguh memelihara. Itu buat aku berkat sih. Dan syukur bagi Tuhan. Iya, saya juga bersyukur banget hari ini karena masih hidup sama, dan bagian-bagian lain karena keluarga juga. Adik saya bersyukur udah bisa bekerja. Kemarin sebulan sibuk sana sini cari kerja, tapi seminggu ini ya udah mulai bekerja lagi. Ya itu juga pertolongan Tuhan gitu. Nah, bersyukur juga hari ini ada kabar yang baik juga dari keluarga di Medan, karena kemarin bapak saya sakit gitu, tapi sekarang udah sembuh dan tadi udah bisa bekerja. Tadi sempat juga nelpon sebentar gitu. Ya bersyukurlah, semua pemeliharaan Tuhan baik dalam hidup saya. Nah ini kita seringan ngomongin tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang nggak pernah habisnya memang dalam kehidupan kita ya. Nah kalau kita melihat itu, ucapan syukur kita nggak pernah habis teman-teman. Dan kita nggak sempat melihat kondisi-kondisi permasalahan itu karena terlalu banyak ternyata ucapan syukur yang bisa kita naikkan ke Tuhan. Dan itu juga yang saya dapat malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bagas, untuk Eni yang sudah berbagi penggalian kepada kita semua, dan teman-teman online yang sudah bergabung malam hari ini ya. Ucapan syukur juga karena masih bisa bergabung sharing bersama teman-teman, ini juga ucapan syukur yang terbesar nih, karena Tuhan bisa pakai teknologi untuk kita bisa ngobrol bareng tentang firman-Nya gitu. Betul sekali. Iya. Nah, apa nih kesimpulannya, Kak? Iya, kesimpulan untuk malam hari ini adalah ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, hendaknya kita mengingat siapa diri Tuhan itu, siapa pribadi Tuhan itu. Dia adalah pencipta segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, dan kita adalah ciptaannya. Saya masih ingat tadi yang Kak Bagas ya, Tuhan itu menciptakan dan memelihara kita. Tadi juga dibilang memelihara itu nggak hanya memelihara, nggak spesifik, tapi memberi makan. Nah itu jadi satu peringatan bagi kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, untuk bersuka cita, memuji Tuhan, dan juga mengingat siapa diri kita di hadapan Tuhan, dan mengingat segala kebaikan Tuhan, sebab Dia itu, ayat 5, Tuhan itu baik, kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman, dan bersyukur sekali bisa bergabung bersama teman-teman, dan malam ini segera kita akan tutup untuk Alkitab. Oke, saya minta
Kak Eni bisa menutup dalam doa. Baik Kak, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur karena pada kesempatan ini Engkau telah menyertai kami dalam menyelenggarakan PA kami dari awal hingga bisa selesai dengan baik. Kiranya PA yang kami selenggarakan pada kesempatan ini dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi viewers yang menonton. Biarlah hidup kami selalu dipenuhi dengan rasa sukacita dan rasa syukur, dan bahkan selalu setia akan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana PA selanjutnya yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 November 2023, kiranya bisa terselenggarakan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Eni, terima kasih Bu Bagas. Sampai ketemu lagi. Kami berdua pamit ya. Salam anak PA. Dan minggu depan kita akan ketemu kembali di jam yang sama 19.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nanti masih bersama saya dan Ibu Yulia. Kak Yudo juga di belakang layar selalu menunggu dan bisa PA bareng-bareng, dan dua guest kita lainnya yang akan ngobrol bareng dan juga studi Alkitab bersama-sama dengan kita. Dan masih dengan tema ucapan syukur, minggu depan kita akan belajar dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Itu tema yang akan kita gali. Dan kalau teman-teman yang malam hari ini yang mau bergabung sebagai guest di waktu kesempatan berikutnya, silakan nanti bisa DM admin, bisa langsung ke Alkitab atau mungkin ke nomor-nomor kontak Sabda untuk bisa kita follow up. Dan jangan takut, karena kita akan lakukan secara asik, menarik, dan ya jangan takut ya. Karena ini kita belajar firman Tuhan nih. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ketika kita menggali bersama-sama.